Hai teman-teman, selamat datang di channel kita hari ini. Pernahkah kamu merasa terjebak di tengah badai masalah? Merasa segala sesuatunya tidak sesuai harapan? Atau merasa tergoyak antara apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya terjadi? Jika iya, kamu tidak sendirian. Di era yang penuh dengan tekanan, informasi yang meluap, dan ketidakpastian seperti sekarang, banyak dari kita merasa hilang arah mencari cara untuk tetap tenang dan kuat. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah filsafat kuno yang justru semakin relevan di masa kini, Stoicisme. Stoicisme muncul sekitar abad ketiga SM di Athena, didirikan oleh Zeno dari Citium. Tapi jangan salah, meskipun berusia ribuan tahun, ajarannya bukanlah sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Secara sederhana, Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, atau bahkan bagaimana orang lain merespons tindakan kita. Intinya, Stoicisme bukan tentang menjadi orang yang tidak punya perasaan atau menyerah pada keadaan, melainkan tentang fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, dan menerima dengan tenang hal-hal yang tidak bisa kita rubah, agar kita tidak menyia-nyiakan energi pada hal yang tidak berguna. Ada beberapa prinsip inti yang menjadi dasar Stoicisme, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Amor fati, menerima segala sesuatu dengan cinta. Bukan berarti kita suka dengan hal buruk yang terjadi, tapi kita belajar melihat bahwa setiap peristiwa, baik-baik maupun buruk, bisa menjadi pelajaran atau kesempatan untuk tumbuh. Misalnya, ketika kamu gagal dalam ujian atau proyek kerja, bukan berarti kamu gagal sebagai orang, tapi ada hal-hal yang bisa kamu perbaiki untuk kesempatan selanjutnya. 2. Fokus pada aksi yang bisa kita kendalikan. Bayangkan kamu sedang menghadapi konflik dengan teman. Kamu tidak bisa memaksa dia untuk memaafkanmu atau berpikir seperti kamu. Tapi kamu bisa kendalikan cara kamu berbicara, bagaimana kamu mengambil tanggung jawab, dan usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan. 3. Melihat diri sebagai bagian dari keseluruhan. Stoicis berkeyakinan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta dan masyarakat. Jadi, tindakan kita tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, empati, dan berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. 4. Latihan pikir untuk tetap tenang. Stoicis sering melakukan latihan seperti memvisualisasikan hal buruk yang mungkin terjadi, bukan untuk membuat diri takut, tapi untuk mempersiapkan diri secara mental agar ketika hal itu benar-benar terjadi, kita bisa menghadapinya dengan tenang dan berpikir jernih. Bagaimana kita bisa menerapkan Stoicisme dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di Jakarta yang sibuk dan penuh tantangan? Saat macet parah, alih-alih marah dan frustrasi, gunakan waktu itu untuk mendengarkan podcast yang bermanfaat, merenungkan rencana hari ini, atau hanya bernapas dalam-dalam untuk tetap tenang. Saat mendapat kritik dari atasan, jangan langsung merasa tersinggung. Fokus pada apa yang bisa kamu pelajari dari kritik tersebut dan bagaimana kamu bisa meningkatkan kinerjamu. Pendapat atasan mungkin tidak selalu benar, tapi kamu bisa kendalikan cara kamu menanggapi dan beraksi. Saat menghadapi kesulitan finansial, jangan terpaku pada kekurangan yang kamu alami. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan seperti mengatur anggaran dengan lebih baik, mencari sumber penghasilan tambahan yang sesuai, atau mempelajari keterampilan baru untuk meningkatkan nilai dirimu. Banyak orang salah mengerti Stoicisme. Beberapa berpikir Stoicis adalah orang yang tidak punya emosi, atau orang yang selalu menyerah. Padahal tidak, Stoicisme mengizinkan kita untuk merasakan emosi sedih, marah, atau senang, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh emosi tersebut. Kita belajar untuk tidak membuat keputusan yang buruk karena emosi yang meluap. Selain itu, Stoicis bukan tentang menyerah, melainkan tentang berjuang dengan cerdas dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Jadi, teman-teman, Stoicisme bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah hidup. Tapi ini adalah sebuah panduan hidup yang bisa membantu kita menjadi lebih kuat,
tenang, dan bertanggung jawab dalam menghadapi segala perjuangan yang datang. Kita tidak perlu menjadi ahli filsafat untuk menerapkannya, mulai dari hal kecil saja, seperti lebih sering menyadari pikiran kita dan fokus pada tindakan yang bisa kita kendalikan. Jika kamu punya pengalaman menerapkan prinsip stoicisme dalam hidupmu, atau ada pertanyaan tentang filsafat ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kita. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua bisa menjadi versi diri yang lebih baik dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.